Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Andini Desnawati, NRP 501-23-1017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Tulungagung. Untuk judulnya yaitu kajian bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Tulungagung terkait tren kejadian, dampak, dan upaya mitigasi. Nah, untuk outline-nya sendiri dalam PPT ini, yang pertama ada pendahuluan, metodologi, karakteristik wilayah, hasil dan analisis, kemudian ada kesimpulan dan daftar pustaka. Untuk pendahuluannya, pada Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang menghadapi berbagai ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, dan cuaca ekstrim. Nah, berdasarkan data di BNPB pada periode 2028 hingga 2026, cuaca ekstrim ini merupakan bencana yang paling dominan yang terjadi di Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya curah hujan yang tinggi dan serta cuaca ekstrim ini dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, serta gangguan aktivitas masyarakat. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang pertama, mengkaji tren kejadian bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Tulungagung, menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat bencana cuaca ekstrim, dan yang ketiga, ada mengidentifikasi upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana cuaca ekstrim. Untuk metodologinya sendiri, nah ini untuk metodologinya sendiri yang pertama tuh saya menentukan wilayah kajian penelitian yaitu Kabupaten Tulungagung. Kemudian mengumpulkan data kejadian bencana dan mengidentifikasi bencana dominan. Nah, untuk datanya sendiri itu yang pertama ada data bencana kejadian bencana untuk seluruh bencana di Kabupaten Tulungagung pada periode 2008 hingga 2026 dari DP BNPB. Kemudian terdapat data kejadian bencana cuaca ekstrim juga 2028 hingga 2026. Kemudian ada data korban terdampak dan kerugian bencana, data curah hujan yang didapat dari BPS Kabupaten Tulungagung yang mana datanya sendiri itu kurang lengkap karena hanya ada pada periode 2009 hingga 2015. Kemudian didapatkan peta geologi Kabupaten Tulungagung, lalu peta bahaya cuaca ekstrim dari sumber Inaris BNPB. Kemudian saya mencari literatur dan berita pendukung terkait bencana yang ada di Kabupaten Tulungagung. Nah, setelah mengumpulkan data dan mengidentifikasi bencana dominan, mengumpulkan data pendukung terkait cuaca ekstrim yang mana ada korban dan lain sebagainya itu. Kemudian melakukan analisis dan pembahasan, lalu menyusun upaya mitigasi. Masuk ke tinjauan pustaka, karakteristik Kabupaten Tulungagung. Untuk luas wilayah Kabupaten Tulungagung sendiri itu kurang lebih di 1055 km persegi yang terbagi menjadi 19 kecamatan. Kabupaten Tulungagung ini tuh berbatasan dengan Kabupaten Kediri, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Kabupaten Trenggalek di sebelah barat, kemudian Kabupaten Blitar di sebelah timur. Di Tulungagung ini beriklim tropis monsun dengan dua musim dan variasi curah hujan sepanjang tahun. Memiliki morfologi yang beragam terdiri atas pegunungan, perbukitan, dataran aluvial, serta kawasan kars. Geologinya itu didominasi oleh batuan vulkanik, endapan aluvial, dan batu gamping. Masuk ke hasil dan pembahasan, hasilnya ini terdapat jumlah kejadian bencana. Yang pertama, sebelum mengerucut ke cuaca ekstrim, saya mencari jumlah kejadian seluruh bencana di Kabupaten Tulungagung dengan range periode 2028 hingga 2026. Dan di sini pada grafik ini dapat dilihat bahwa untuk kejadian bencananya, untuk warna coklat ini itu adalah cuaca ekstrim, yang warna hijau itu ada tanah longsor, kemudian disusul dengan warna biru ini yang dominan ada banjir. Namun, untuk dominan pertama di sini dapat dilihat dengan warna coklat yang dapat dikategorikan sebagai bencana cuaca ekstrim dengan 67 kejadian. Nah, karena cuaca ekstrim ini merupakan bencana dominan yang pertama, saya akhirnya menganalisis dan membuat judul penelitian ini untuk eh, jumlah kejadian bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Tulungagung. Nah, oleh karena itu, saya mendapatkan data jumlah kejadian bencana cuaca ekstrim dari DP, BNPB. Nah, ini untuk periodenya 2008 hingga 2026. Trennya seperti ini dengan puncak kejadiannya itu di 8 kejadian di tahun 2016. Kemudian yang terendah itu di 2022 hingga 2023, 2008 juga rendah.
ada satu kejadian cuaca ekstrim. Kemudian di trennya ini tuh meningkat pada tahun 2000, mulainya tuh meningkatnya tuh 2016, kemudian menurun kembali di 2022. Kemudian setelah didapatkan hasil kejadian cuaca ekstrim, jumlah kejadiannya, kemudian didapatkan dampak terjadinya cuaca ekstrim. Nah, untuk dampaknya sendiri itu ada meninggal, kemudian hilang, luka, terus ada eh, kerugian dan lain sebagainya. Yang pertama ini untuk grafik ini menggambarkan jumlah time series, jumlah meninggal, hilang, luka, menderita, mengungsi. Ini ada untuk warnanya sendiri ini ada keterangannya untuk menderita dan mengungsi. Jadi kebanyakan dampak yang terjadi adalah menderita dan mengungsi. Nah, ini untuk hasilnya sendiri, hasil trennya sendiri 2015 ini ada kurang lebih 200 orang terdampak, kemudian 2022 itu 350, 2024 itu 80 orang terdampak. Nah, untuk korban untuk meninggal dan hilang itu sedikit untuk di trennya ini. Lalu di sini untuk dampak kerugiannya, kerugian rumah, kemudian ada rusak ringan, rusak berat. Ini untuk kerugian terbesarnya itu sekitar kurang lebih 500 juta di tahun 2015. Kerusakan tertingginya ini pada tahun 2016. Kemudian kerusakan menurun itu di setelah 2016. Kemudian untuk hasil berikutnya, curah hujan Kabupaten Tulungagung. Nah, ini saya mendapatkan dari data BPS Kabupaten Tulungagung yang mana data tersebut hanya ada di periode 2009 hingga 2015 yang menunjukkan nilai fluktuasi dengan curah hujan tertinggi pada tahun 2010 dengan total 255 dan terendah pada tahun 2015 di 120. Nah, secara spasial terkait data-data ini, data curah hujan, kemudian rata-rata di setiap kecamatannya. Kecamatan Sendang ini jika diakumulasikan memiliki rata-rata hujan, rata-rata curah hujan tertinggi sebesar 250. Kemudian Kecamatan Ngantru memiliki rata-rata curah hujan terendah sebesar 129,4, yang mengakibatkan curah hujan dan cuaca ekstrim tersebut sering terjadi di Kecamatan Sedang atau kecamatan yang di daerah pegunungan. Kemudian hasil berikutnya adalah peta bahaya cuaca ekstrim. Nah, di sini dapat dilihat ada peta bahaya cuaca ekstrim yang didominasi dengan warna oranye. Nah, warna oranye ini itu merupakan kelas sedang, kelas bahaya sedang hingga tinggi yang mendominasi sebagian besar wilayah Kabupaten Tulungagung, terutama di Kecamatan Kedungwaru, Ngantru, Boyolangu, Kauman, Sendang, dan Pakerwojo yang memiliki curah hujan yang tinggi sesuai data BPS tadi. Kemudian pada kelas bahaya rendah ini ada warna kuning yang umumnya berada di wilayah selatan seperti Tanggung Gunung, Kalidawir, Pucang Laban. Kemudian dapat dilihat pada peta ini itu didominasi oleh warna orange karena memang curah hujannya tinggi dan bahaya untuk cuaca ekstrimnya itu tinggi. Next, untuk hasil berikutnya, hasil analisis berikutnya, terdapat faktor yang mempengaruhi cuaca ekstrim. Yang pertama ada geologi dan topografi. Nah, di wilayah utara ini adalah wilayah Sendang Purworejo yang merupakan kawasan perbukitan dan didominasi oleh batuan vulkanik. Nah, wilayah tengahnya berupa dataran aluvial yang relatif landai. Kemudian wilayah selatan didominasi kawasan kars. Perbedaan kondisi bentang alam menyebabkan karakteristik cuaca dan kerentanan bencana yang berbeda setiap wilayah. Oleh karena itu, mengapa di wilayah perbukitan atau pegunungan ini cuaca ekstrimnya lumayan tinggi? Karena eh,
Secara geologi dan topografinya itu didominasi oleh kawasan perbukitan dan batuan vulkanik. Curah hujannya sendiri juga tinggi untuk di kawasan tersebut. Kemudian faktor berikutnya ada distribusi curah hujan. Nah, curah hujan tertinggi itu terjadi sesuai data tadi pada tahun 2010 sebesar 255. Kemudian curah hujan terendahnya itu 2015 sebesar 120. Nah, kecamatan curah hujan tertinggi di 2010 ini adalah Kecamatan Sendang dengan rata-ratanya 250, kemudian diikuti Pakerwojo dan Besuki dengan nilai 189 dan 182. Nah, kecamatan yang terdapat curah hujan tertinggi ini adalah eh, sebagai kawasan perbukitan atau pegunungan di Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, curah hujannya tergolong tinggi. Nah, untuk curah hujan terendahnya ini ada di Kecamatan Ngantrung. Untuk faktor berikutnya ada pengaruh terhadap cuaca ekstrim. Nah, pengaruh terhadap cuaca ekstrim ini itu merupakan perbedaan geologi dan topografi memengaruhi distribusi curah hujan di Kabupaten Tulungagung. Curah hujan yang lebih tinggi itu dapat disimpulkan pada wilayah perbukitan utara yang meningkatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang sehingga wilayah tersebut relatif rentan terhadap cuaca ekstrim. Untuk hasil berikutnya di sini ada contoh kejadian cuaca ekstrim Kabupaten Tulungagung. Saya mendapatkan berita ini tuh dari berita di Google yang mana pada tahun 2018 itu terdapat cuaca ekstrim yang tepatnya pada 1 Januari 2018 itu ada angin puting beliung menerjang Dusun Bandil, Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir mengakibatkan 15 rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan, terutama atap bangunan. Kemudian setelah tanggal 1 Januari ini terdapat pada 2 Januari 2018, sorry, 2 Januari 2018 yang merupakan kejadian serupa. Jadi kejadian pada 1 Januari itu terdapat lagi di hari esoknya. Nah, kemudian untuk berita berikutnya ada cuaca ekstrim 2024, tepatnya pada tanggal 4 Maret 2024, yang terjadi hujan deras disertai angin puting beliung yang melanda beberapa wilayah Kabupaten Tulungagung. Nah, dari hasil dan analisis yang telah saya lakukan, dapat dilakukan upaya mitigasi bencana. Yang pertama, mitigasi struktural dengan dilakukannya penguatan konstruksi rumah dan fasilitas umum, pemangkasan pohon rawan tumbang secara berkala, kemudian perbaikan dan normalisasi drainase. Ya, yang ketiga, yang keempat ada pemeliharaan jaringan listrik dan infrastruktur publik. Nah, untuk mitigasi non-strukturalnya, yang pertama, pemanfaatan informasi cuaca peringatan dini, kemudian ada sosialisasi serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat, kemudian ada penyusunan prosedur tanggap darurat di tingkat desa secara rutin, lalu ada peningkatan koordinasi antar masyarakat, BPPD, kemudian dan pemerintah daerah. Nah, untuk strateginya sendiri yang dapat dilakukan, yang pertama dapat dilakukan pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system berbasis masyarakat, kemudian penguatan dan perluasan program Desa Tangguh Bencana atau Destana pada wilayah rawan yang dimaksud tadi di wilayah perbukitan atau pegunungan yang rawan akan bencana cuaca ekstrim dengan curah hujan yang tinggi. Kemudian dilakukan penyusunan rencana kontingensasi cuaca ekstrim untuk penanganan darurat distribusi logistik. Nah, selanjutnya penyediaan anggaran dan peralatan tanggap darurat yang memadai, kemudian simulasi dan pelatihan kebencanaan secara berkala dari BPBD untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakatnya itu bisa melalui desa atau kecamatan. Nah, untuk kesimpulannya, dari tren kejadian ini, cuaca ekstrim merupakan cuaca yang merupakan bencana yang paling dominan di Kabupaten Tulungagung pada periode 2008 hingga 2024 dengan jumlah kejadiannya itu fluktuatif dengan puncak 2016 8 kejadian tadi. Untuk dampak bencananya itu berupa korban terdampak, kerusakan rumah, infrastruktur, serta kerugian ekonomi. Untuk korban tertinggi itu di tahun 2022 kurang lebih 350 orang, serta kerugian terbesar itu di tahun 2015 sekitar kurang lebih 500 juta.
Nah, untuk upaya mitigasinya sendiri ada penguatan infrastruktur dan fasilitas umum, peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui edukasi dan peringatan dini, lalu pengembangan EWS di sana serta rencana kontingensasi untuk memperkuat kapasitas daerah. Nah, ini untuk daftar pustaka dan eh, berita-berita yang saya kutip di analisis dan pembahasan ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.